hadiahnya umroh gitu. Dia pengen sekali umroh, tapi lawan saingannya juga pasti berat-berat karena hadiahnya umroh. Ibunya bilang gini, nah mulai sekarang di setiap waktu kamu baca talbiyah gitu. Jadi dia di mana-mana labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Itu di mana kadang masih kuliah gitu, istilahnya masih muda. Dan biiznillah qadarullah dia menang dan dia akhirnya berangkat umroh. Ini sebenarnya itu tadi Allah tahu siapa yang sebenarnya rindu untuk menjadi tamunya, untuk hadir di rumahnya, untuk bertemu dengan Allah di tempat yang betul-betul suci, ya, di rumahnya Baitullah. Itu Allah tahu. Sehingga tadi yang bisa sampai di sana adalah orang yang memang diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah di tanah suci. Karena itu kita pelihara terus kerinduan kita untuk berkunjung ke sana, pelihara terus kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah, pelihara terus, bayangkan terus untuk kita bisa beribadah di rumahnya. Gitu. Saya melihat nggak semua, karena tidak semua bertemu dengan saya. Orang-orang yang selalu bersama saya, yang saat ini juga hadir di sini, dia sampai aduh udah nggak sabar, gitu. Wajahnya ngomong nggak sabar tuh berbinar-binar. Seperti dulu waktu masa-masa muda kalau dapat surat apa ya gitu ya, itu kan nggak boleh. Tapi ini benar-benar yang halal, yang kita betul-betul kelihatan rindu sekali, ingin sekali untuk bisa ke sana. Nah itu yang harus kita pelihara. Jadi memelihara, memurnikan niat ke sana betul-betul karena kerinduan, karena panggilan Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena tetangga. Kamu ini udah kaya belum umroh juga, bukan karena itu, bukan karena teman sekantor udah berangkat semua, bukan karena teman-teman sudah berangkat semua, tetapi benar-benar karena kita rindu. Nah, setiap kali saya bertemu dengan jamaah umrah yang ada di sini, saya menangkap kerinduan itu, gitu. Saya pengen banget, gitu. Saya pengen banget. Bahkan yang saya pengen menitikan air mata saat ini, ada yang sedang sakit, gitu. Saya sedang sakit sampai dia itu menyembunyikan sakitnya di hadapan saya supaya enggak, kamu sakit enggak usah berangkat umroh, supaya enggak gitu loh. Dia sembunyikan karena dia, saya sehat gitu. Dan itu adalah kalimat positif gitu. Kalimat positif yang Allah bilang, malaikat kabulkan apa yang dia katakan. Dia begitu merindukan aku dan dia ingin sehat. Jadi ada berapa pahala yang akan dia dapatkan, bahwa dia rindu kepada Allah, ingin beribadah di sana, dan dia juga ingin sehat. Insya Allah Allah kabulkan. Karena tadi di sana itu sering hal-hal yang tidak terduga. Suami saya itu kalau bulan puasa dulu ya, tahun berapa ya itu? 2011. Itu kalau makan telat sedikit, mahnya kumat. Kalau mahnya kumat itu saya udah gak tega, pucet putih wajahnya dan keluar semua isi perutnya, pusing gak karu-karuan, dan lebih sering terjadi kalau di bulan puasa. Kalau di bulan puasa tuh saya kalau udah mau siang maghrib dia paksakan, udah gak tega gitu, gak tega, tapi dia paksakan terus. Gitu. Dan suatu hari saya pengen sekali umroh di bulan Ramadan, dan itu umroh pertama kali. Ayo kita umroh di bulan Ramadan ini, ada sebulan ya itu. Saya pengen sekali umroh di bulan. Dari mana uangnya? Jual mobil. Jadi gitu. Jangan ragu, jangan takut, jangan eman-eman. Kalau jual beli dengan Allah itu pasti dibayar sama Allah berkali-kali lipat gitu. Jual mobil. Termasuk nanti ibu-ibu ini yang belum haji misalnya. Sekarang itu haji udah susah banget. 65 udah nggak boleh banget ya. Kalau ada yang bisa dijual, rumah, mobil gitu, jual. Untuk apa? Ikut haji furoda. Pasti yakin demi Allah dibalas sama Allah berkali-kali lipat. Jadi saat itu saya jual mobil, bisa umroh sebulan di bulan Ramadan. Berangkat hari pertama puasa, itu udah nggak karu-karuan, pucet, muntah-muntah gitu. Di sana hari di bandara, di jalan, udah gimana ini?
sampai di Madinah saat itu, dan selanjutnya sampai dengan terakhir pulang, sekalipun belum pernah kumat mahnya, sampai pulang dan sampai saat ini. Masya Allah. Padahal udah seberapa dokter ya nggak bisa menyembuhkan mahnya. Sejak ibadah bulan Ramadan yang hadir karena kerinduan yang luar biasa gitu, dari 2011 sampai sekarang tidak lagi kumat mahnya. Masya Allah. Ya, jadi itu tadi ya apa ya tadi kita pelihara terus, dan insya Allah semua yang sakit di sana akan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Di sana lebih dekat dengan Allah. Artinya apa? Banyak tempat mustajab untuk berdoa. Artinya betapa mudahnya Allah mengabulkannya gitu loh. Tamunya loh. Kalau kita punya tamu, bagaimana kita menghormati tamu? Ya, kita punya tamu aja kita menghormati tamu. Apalagi Allah pemilik langit dan bumi ini sangat menghormati tamunya yang sungguh-sungguh untuk bisa. Ada kameramen ya, boleh sana ya. Untuk bisa bertemu dengan dia, pasti dijawab oleh Allah gitu. Jadi begitu mudahnya Allah mengabulkan doa-doa kita di sana. Insya Allah ya, yakin. Jangan sampai entar di sana gimana ya, entar di sana. Kita diurusi oleh tuan rumah itu di sana. Ya, diurusi apa kekurangan kita, semua akan diurusi oleh Allah. Itu lu bedanya kita berjalan-jalan ke tanah suci dengan berjalan di tempat lain. Tapi syaratnya satu. Syaratnya adalah kita menjadi tamu yang pantas Allah terima, yang pantas Allah hormati. Kalau belum sudah mengeluh semuanya, ya, mengeluh. Misalnya, ini bisnya kok rapena, ini makannya kok kayak gini. Di kamar mandinya gimana? Wah aduh tempatnya, itu keluhan-keluhan. Bayangkan kalau ada tamu kita mengeluh terus, ini kok makanannya cuma gini, kamarnya gak enak. Apa yang pasti tuan rumah bilang kayak Bali, aku gak suka tetap kedatangan dia, kan gitu. Nah itu semua perjalanan mulai saat ini adalah jamuannya Allah. Termasuk saat kita di sini, kita sedang dijamu oleh Allah. Ya, di situ kita lihat luakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalannya? Siapa yang enggak mengeluh? Siapa yang tidak ngerasani orang lain? Siapa yang mensyukuri nikmat ini sebesar-besarnya? Itu Allah lihat. Untuk tadi Allah terima enggak? Satu hal yang selalu saya tekankan, jangan sampai kita ke tanah suci tapi kita tidak bertemu dengan Allah. Ada enggak? Banyak. Kita ke tanah suci, kita mengikuti ibadah semuanya, tapi Allah tidak menemui kita. Itu tadi karena dalam hati kita ada penyakit, ya, yang sehingga Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu walahum azabun syadid. Di dalam hatinya ada penyakit dengki, penyakit iri, penyakit riya, penyakit sombong, takabur dan sebagainya, dan Allah tambah penyakitnya. Jadi jangan heran, di Indonesia kita suka ngomongin orang sedikit-sedikit aja, suka mengeluh sedikit-sedikit aja, sampai di sana lebih kelihatan semua mata asli kita keluar semua. Dan pada akhirnya kata Allah, aku azab dengan azab yang pedih. Dia ke tanah suci tapi tidak bertemu dengan aku. Sampai di tanah air perbuatan yang lebih buruk daripada sebelum berangkat. Na'udzubillah ini zahid. Nah itu ya, jadi yang perlu kita persiapkan adalah hati kita. Saya sering ditanya, apa sih yang harus kita bawa ke sana? Gitu. Ya, apa sih yang harus bawa? Yang paling penting kita bawa, nggak usah khawatir. Saya nggak bawa ini di sana, apa-apa ada, beli aja dan nggak mahal gitu. Saya nggak bawa cabai rawit. Saya kalau nggak makan cabai rawit itu nggak bisa makan. Di sana banyak, gitu kan? Apapun ada. Jadi bukan itu yang kita ributin mau berangkat. Tapi apa? Di sepertiga malam kita bangun, kita akui semua dosa-dosa kita. Abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bi dzambi. Aku akui semua nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah dari aku sampai sekarang ini, dan aku akui semua dosa-dosaku. Jadi bawa semua dosa-dosa kita, ya itu yang perlu kita persiapkan. Maka kalau kita ingat dosa, pasti kita akan nangis. Ya
Allah aku pernah menyakiti ini, ya Allah aku pernah menipu ini, ya Allah aku aku pernah ada utangku yang belum bayar. Bawa semua dosa-dosa kita ke sana, ya, yang perlu kita, dan untuk minta Allah ampuni. Putihkan ya Allah, bersihkan ya Allah. Melalui air Zam-Zam ini, bersihkan semua akhlak budi pekertiku. Siapa yang pernah tersakiti olehku, mohon dia punya rasa memaafkan kepadaku. Sama orang tua, sama teman, sama kerabat, semua mohon putihkan Allah. Itu yang paling berharga buat kita. Pulang dari ke tanah air, dosa kita sudah bersih. Mau Bu? Seperti bayi yang lahir kembali. Bisa? Bisa. Karena apa? Doanya memang seperti itu. Hapus semua dosa-dosaku. Kita pulang ke tanah air, kita seperti bayi yang telah terlahir kembali. Kemaksiatan kita zaman dahulu semua akan diputihkan oleh Allah apabila kita bawa dosa-dosa kita. Kalau kita bawa dosa tuh Bu ya, kita tidak berani sombong sama orang lain. Ngelihat orang tuh, kalau dia tahu aib kita, pasti dia nggak mau deket kita. Kalau dia tahu bahwa dosa, kalau seandainya Allah bikin dosa itu ada baunya, nggak ada yang mau deket sama kita. Ya, hanya Allah yang tahu dosa-dosa kita. Tapi jangan pula sampai di sana ngaku sama temen, aku tuh dulu suka maksiat loh. Gak perlu. Apa yang sudah Allah tutupkan aib kita, kita wajib menutupnya pada siapapun, termasuk pada pasangan hidup kita. Gak usah ngaku-ngaku, dulu Mas saya selingkuh loh Mas, saya sama mantan. Gak perlu. Bawa sama Allah, akui sama Allah, ya Allah aku akui dosaku seperti ini. Jadi bawa, pertama bekal kita, bawa semua dosa-dosa kita gitu. Untuk apa? Untuk memohonkan ampun. Yang kedua apa yang kita bawa? Bawa semua pengharapan kita, keinginan-keinginan kita, doa-doa kita buat siapapun ya. Jadi kalau di sana itu mulut itu banyak mengeluarkan doa, semua makbul. Selama perjalanan kita doanya makbul. Apalagi di tempat-tempat tertentu, semua di tanah suci pada dasarnya doa kita makbul. Sambil jalan, daripada kita ngobrol selain labaik Allahumma labaik ya, doa itu, ya Allah tolonglah ya Allah, tetangga saya waktu mau berangkat dia sedang sakit. Jangan lupa mendoakan orang lain, karena doa orang lain itu akan kembali kepada kita. Terus saya, ya Allah mohon sembuhkan. Ya Allah tetangga saya kekurangan uang untuk bayar SPP, mohon tolong lunaskan dulu. Bawa semua pengharapan kita. Doa-doa kita bawa, dari bekal dosa-dosa kita bawa, pengharapan kita bawa. Itu yang paling penting. Selebihnya semua di sana ada. Jadi jangan risau karena nggak bawa ini, nggak bawa itu, jangan risau. Yang penting hati kita bulat, penuh, utuh buat Allah. Ya, baik. Ini apa, Pak Nurdin? Ini teman ini, jadi akrab saya. Ini kawan pancawi kan Bu? Mantan pacar. Baik, kita mulai dulu dengan talbiyah ya. Alhamdulillah sudah hadir 100%. Insyaallah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Ibu-ibu, sesi ini adalah apa yang harus kita bawa di sana.
Maka tolong siapkan catatannya, bisa pakai HP, bisa pakai tulisannya. Oh baik, kita daftar ulang. Kita daftar ulang ya. Saya tidak pakai Pak dan Bu ya, nama saja ya. Muhammad Nurudin Triwidianto. Nofri Hartini Tanius. Saya ya, dari Jogja semua. Rudi Haryadi Mulyawan. Ya, di sana. Sukinah Sri Rezeki. Desan Putri. Baik. Sugito Marino Suwito. Pak Ade. Baik. Dami Gito Martoyo. Alhamdulillah. Siap. Suyoto Marto Tioso. Siap. Sukarsi Gito Mariono. Ya, siap. Oktoridel itu dari Palembang, nanti teman kita. Lindayani juga dari Palembang. Imam Subekti. Oh, nggak kelihatan Pak Imam, kecil kayaknya sekarang. Terus Siti Aisyah. Oh ini senior saya. Dewi Rokayah Kanita. Itu Cikampek. Cikampek. Imas Sumiati Cikampek. Cikampek. Henry Setiawati Ahmad. Oh, Andri ya. Ini bule. Israel Tanius Ahmad. Ini kakak saya ada di Cicurug. Yulianisi Ibrahim Nurdin. Ini kakak saya ada di Cicurug. Nova Anggra ini adik saya ada di Bogor. Lina Herlina Sukardi. Karyawan kakak di Sukabumi. Oh, ada di Sukabumi. Ade Tini Suratini. Kakak. Kakak ipar. Dede Hamidah Mujid. Bu Dede juga di Sukabumi. Nobelina Adi Condro. Ya. Oh hadir Mbak Nobel, Masya Allah. Ya, nggak kerja ya. Ini beliau bertugas di Sarjito. Sri Gumatining Tias. Ibu Rida Azizah. Paling belakang sendiri, beliau dari Bogor. Hanik Amirah Mustaidah. Wow, Bu Hanik. Bobi Ramada Sugiharto. Ya, beliau keluarga 27 ya. Bobi David Muhammad Nizam. Mas David. Farah Amalia. Sri Nahwiyah. Ini peserta paling muda. Mukanya saya Ibu berdiri, Bu. Ya, Ini peserta paling muda. Ya, Umurnya baru 28 ya, Bu ya. 82 ya. Ya, mudah-mudahan Ibu bertambah sehat, bertambah kuat imannya dan terhindar dari penyakit pikun ya Bu ya. Itu ke doa kita selalu. Siti Taufikul Hidayah. Adanya. Heni Soleh. Cikarang. Labibul Umam Almarbai. Ya, Ponakan. Ya. Ponakan Bu Hani. Rina Marfitasari. Mbak Rina ada? Oh iya. Heru Subiantoro. Ya, Adik tapi tua. Rodiana Nurul Hidayati. Baik, Mbak Ana di depan. Mana anak? Terus Devi Ayu Komalaningrat. Devi di Cikampek juga ya? Di Bogor. Cibubur. Tina Prapto Wiono. Baik. Wasilah Prapto Wiono. Baik. Megawati Mursyid Syafi'i. Ibu Oh, Mega. alhamdulillah. Pada pakai masker nggak kelihatan. Mantan presiden kita Bu Mega. Sunartini. Sunartiningsih. Tegal terakhir tadi. Siap. Sonartini. Ardina. Yes. Nur Ahman. Pak Ardina, oh Masya Allah. Bagus sekali saya. Ini orang Padang nih. Terus mana? Di Undana. Di Undana. Di Undana mana? Di Undana. Jundana. Ini produk lama ini. Jundana. Limited edition. Junadah Muhajirin. Jundana Muhajirin. Ibu Nur Saida Sandiani. Adik. Ya, Oh, di depan. sehat sekarang. Ya. Legiman. Iya. Bukan Legiman tapi Bapak Legiman. Iya. Tadi saya cerita nggak pakai PT depan. Syamsiah. Bukan Legiman. Eka Ningsih. Bu Samsiah dulu yang ya teman haji dulu ya. Aisyah ini Multazam. Oh iya. Waktu dia sakit Tri satu Sumarsi. beda dulu. Luar biasa.
Ahmad Sugeng Kriyanto, Ya, adik. Ya. Endang Wasis, Endang Wasis Priyati ya. Zidan Rahman Gubilar itu ada di Bogor, Ponaan Abdul Majid, Bapak Majid ya. ya, Yuli Sulistiawati, Yuli, Karni, datang nggak? Mbak Bukari mana? Ini. Oh ya ya. Ya, alhamdulillah. Ya, baik 100% ini yang untuk daerah sini. Ya. Baik, ibu-ibu sekarang kita persiapkan kita apa sih yang dibawa? Ada yang belum loh itu Bu. Oh, siapa? Ada yang belum. Loh, Biasa. sebentar. Siapa? Bagusnya sama Putri. Kok bisa kelewatan Bu Sundana? Ada nggak? Bungkus Miati, Oh, terus? Nur Saida. Kowe kelewatan nih Jadi motor. Bu Kusmiati hadir satu lagi. Berarti Ahmad Wadani sama Bu. Hai, terakhir ati woco iki piye? Oh, Arena. Karena di luar kota. Kotanya belum Maaf, Bu, ditambah. ya. Bu Tri Murniati. Baik, di dalam koper kita mendapatkan koper besar, ya. Isinya sudah sama-sama untuk yang perempuan ada kerudung ini. Ini dipakai berangkatan dari mulai bandara sampai dengan ke tanah suci. Ya, ini dipakai untuk tengah kita, untuk bawa ini grup kita. Yang laki-laki belum ada tapi dapat kopiah nanti. Ya. Terus seragam ini juga dipakai mulai dari bandara sampai ke tanah suci untuk yang perempuan. Karena yang laki-laki akan sampai dengan mungkin di Yalamlam di pesawat atau di bandara akan berganti dengan pakaian ihram. Kalau yang perempuan pakai sampai dengan hotel bisa ya. Ini seragam. Terus yang laki-laki dapat kain ihram, betul ya. Terus kemudian ada mukena buat yang perempuan ya, mukena buat yang perempuan dan kemudian buku doa-doa. Buku doa-doa itu yang di dalam koper. Yang di dalam koper sudah jangan sampai ketinggalan. Ini seragam ini sangat penting kita pakai ketika mau berangkat supaya nanti kita melihatnya dari seragamnya. Dari seragamnya. Koper juga koper sudah ada label namanya, pastikan dapat dari kami ya. Karena label nama itu kok namanya nama Ibu Megawati tapi bawahnya kok nomor HP Pak Nurudin dan nama Pak Nurudin. Itu kalau terjadi misalnya ketinggalan apa itu kami yang dihubungi gitu ya. Nanti kalau ibu dihubungi pakai bahasa Arab kan jadi bingung. Jadi kita juga bingung sih sebenarnya kalau pakai bahasa Arab. Tapi intinya nanti kita yang akan dihubungi. Jadi kenapa ini koper saya kok nomor teleponnya Nermon? Supaya ibu juga jangan banyak ditelepon orang. Oh ada dicatat nomor teleponnya. Kalau saya kan memang sudah disiapkan untuk terbuka. Nah itu. Terus kemudian apa lagi di dalam tas itu? Udah ya, cuma itu aja ya. Buku doa-doa. Buku doa ada berapa? 2 ya. 3. Buku doa pastikan ada 3. Ada tas ini tas paspor. Nah, terus kemudian ada tas paspor. Tas paspor harus dibawa. Tas paspor harus dibawa untuk tempat paspor. Kalau bagusnya lagi di depannya kan plastik, taruh foto kita gitu. Karena kan sama semua gitu kan. Itu nggak dikasih nama sama kita nanti. Oh mana kita gampang ini tas saya gitu ya. Adalah tenger bahwa ini punya kita karena sama semua kan. Kalau di tas koper besar ada namanya, kalau tas paspor nggak ada. Jadi tolong dikasih tenger. Kalau perlu ada foto kita di dalamnya. Ya, tas paspor itu yang dapat dari travel gitu kan. Terus nah, itu semua harus dibawa ya. Jadi seragam tuh bisa dipakai ketika yang paling wajib adalah keberangkatan dan kepulangan. Tapi kalau mau nanti pas city tour, pas jalan-jalan, itu kalau bersih pakai. Dan di awal-awal saya katakan bahwa semua yang kita bawa beli baru ini harus dicuci. Baju umroh apa kain umroh semua kan baru-baru tuh cuci, kita nggak tahu barangkali ada tai cicak di situnya, nggak tahu kan? Nah itu harus dicuci. Jadi sambil kita labbaik Allahumma labbaik itu disetrikanya gitu kan, supaya Allah menemui kita, itu tujuannya ya. Benar-benar kita kesana bertemu dengan Allah sehingga kita dijaga sama Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan. Nah itu sambil setrika labbaik Allahumma labbaik sambil itu ditata gitu kan. Kemudian ibu-ibu apa sih yang harus kita bawa? Perempuan dulu ya.
perempuan dulu. Yang pertama ini tangan, ya. Ini kayak ini kelihatan ini sudah didenda nih. Kayak gini nih sudah didenda karena sudah membuka aurat. Kapan sih mulai kita didenda itu? Setelah kita berniat ihram, ya. Kalau kita berangkat atau ketika sedang tidak umroh itu nggak main denda-dendaan. Ketika kita sudah niat umroh, kapan itu? Nanti alhamdulillah kita dapat Mekah duluan. Artinya kita akan melaksanakan kewajiban dulu gitu. Nah, itu kita akan niat umroh, nanti akan dibimbing bersama-sama, bisa di atas pesawat. Karena niat umroh itu intinya satu, niat umroh dilaksanakan di luar kota Makkah gitu. Jadi di alam dulu, di atas langit kelihatan ini radius ke bawah itu di luar kota Makkah, maka kita akan bersama-sama untuk berniat umroh gitu. Nah, sejak itu ingat-ingat, saling mengingatkan, sudah berlaku larangan-larangan umroh. Apa larangan-larangan umroh? Yang pertama, membuka aurat. Ya, untuk perempuan auratnya mana? Seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, itu harus ditutup. Makanya itu tadi ada deker, ada ditambah lagi masih belum mantap itu yang sarung tangan gitu kan. Terus pokoknya jangan sampai, terus kaos kaki. Itu kaos kaki harus kita bawa minimal 4 biji. Kaos kaki harus kita bawa minimal 4 biji. Kalau deker-deker ini bisa 2 biji. Dan ini kepala ya, karena jangan satu lembar rambut keluar kena denda. Ibu harus jujur, saya tadi kelihatan rambutnya gimana gitu ya. Itu harus jujur, jangan sampai kita itu terbuka. Jadi harus, kalau sesama perempuan kelihatan nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah ketika kita terlihat oleh lawan jenis. Jadi kalau di dalam hotel boleh terbuka gitu. Ya, tapi hati-hati nanti dodok-dodok suami orang mau lihat istrinya kita dalam keadaan tidak pakai kerudung, itu kan berbahaya. Jadi itu ya kita bawa kalau kaos kaki minimal 4, terus ini deker 2, baju berapa yang kita bawa ya? Kalau perempuan itu sebenarnya semua baju adalah yang menutup aurat adalah baju ihram. Nggak harus putih, nggak harus hitam. Tetapi kenapa putih? Karena orang pengen mensucikan hatinya, biar merasa ini benar-benar kita suci gitu. Kalau orang Arab nggak ada yang putih, hitam biasanya gitu, hitam. Jadi ya tadi kalau pengen ke Arab tadi pakai hitam gitu kan. Yang penting semua baju itu boleh, asal jangan mencolok, jangan yang kayak tas ini oranye berbunga-bunga, itu mengurangi kekhusyuan dan juga membuat orang jadi risih gitu kan. Ya yang lembut-lembut aja, yang polos lebih bagus lagi. Itu yang penting apa? Tertutup seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan. Yang untuk laki-laki tadi setelah kita niat umroh, dan nggak boleh pakai penutup wajah ya. Pakai masker. Dulu sih ketika darurat boleh, tapi sebaiknya nggak usah ya. Ada, boleh, enggak, boleh itu kan bukan pakai, mendingan enggak usah. Kacamata hitam itu jangan dipakai. Kalau kacamata sakit boleh. Ya. Ada, itu kan bukan pakaian, tapi lebih baik tidak usah daripada ragu. Jadi kalau dalam Islam apabila ragu tinggalkan keraguan itu, gitu kan. Nah itu mulai jangan pakai masker, jangan pakai ini, jangan pakai kacamata, jangan pakai sarung tangan yang ketutupan semua, gitu kan. Laki-laki hati-hati, nggak boleh tertutup tumitnya ya. Tumit tahu ya, tumit. Jadi lebih baik kita pakai sendal yang terbuka luarnya, belakangnya. Jangan sampai pakai sepatu, jangan pakai kaos kaki. Mulai dari bandara sini nggak usah lah pakai sepatu, nggak usah pakai kaos kaki. Takutnya karena kita akan berniat di Ka'bah, di atas langit. Nanti lupa kita copot kaos kaki, maka kena dam. Nah laki-laki sudah pakai pakaian ihram ya, yang apa? Yang kalau kita sedang tidak tawaf, ini bahu ditutup pakai kainnya itu ya. Tapi ketika tawaf dibuka, ini harus kelihatan lengan kanan ini. Nah itu untuk laki-laki pakaian ihram. Ingat semua harus dicuci. Terus apalagi yang dibawa oleh perempuan nih? Perempuan tadi tadi baju 5, daster 2 cukup. Mau kena 2 boleh, 1 boleh.
Karena kalau saya jarang pakai mukena, begini aja. Yang penting pakai kaos tangan itu tadi ya. Kalau di mana di pesawat sholatnya lebih baik nggak usah pakai mukena, pakai kaos tangan. Dan kemudian ibu-ibu itu di mana kita letakkan? Tolong dicatat ketika berangkat, karena kita akan ke Mekah dulu, maka di tas kecil kita, ya, kalau ada yang pakai koper kecil yang sudah beli koper kecil, di koper kecil kita itu pakaian ihram masuk di dalam tas koper kecil kita. Pakaian salin ganti baju gitu ya, untuk perempuan. Kalau seandainya kena najis gitu kan, itu. Terus kemudian kalau yang nggak kuat dingin, silakan pakai baju hangat, bawa baju hangat, tapi jangan yang tebal-tebal karena di sana musim panas, ya, musim panas. Itu di tas kecil kita, ya, tas kecil kita. Kalau mau bawa peralatan mandi, sabun dan sebagainya boleh, tapi hati-hati, ya. Kalau pakaian peralatan mandi, sabun, cuci muka dan sebagainya, odol, boleh di tas kecil kita, ya, yang akan dibawa sama kita, bukan di bagasi tapi di kabin. Itu hati-hati, karena setelah kita umroh, setelah kita niat umroh di atas langit atau di mana di bandara, itu kita nggak boleh lagi pakai wangi-wangian, sabun, odol juga kalau wangi, ya, lipstick, bedak, semua itu hati-hati, nggak boleh kita pakai. Jadi kalau kita mau, kenapa kita bawa tas kecil? Barangkali kita masih di bandara, masih sebelum umroh, atau di pesawat sebelum kita niat umroh, silahkan pakai itu semua. Atau ketika kita wudhu karena mau umroh, kita boleh cuci muka. Setelah itu hati-hati, kita akan balik sampai di Mekah, kita akan ke hotel dulu, nggak langsung tawaf. Nah, nanti di hotel hati-hati, kita mandi boleh, tapi jangan pakai wangi-wangian. Kalau punya cabut rambut itu kena, jadi nggak usah nyisir, nggak usah juga gini seret, kecabut rambut, ngaku kita supaya umroh kita diterima. Ini tadi kita gini-gini garuk-garuk nih kena, gitu. Walaupun tidak sengaja, ya, walaupun tidak sengaja, jadi harus saling mengingatkan. Jangan gitu, atau korek-korek hidung, bulu hidung, ya, itu juga nggak boleh. Semua bulu-bulu tidak boleh tercabut. Gitu. Jadi kalau mandi hati-hati, gitu, nggak usah pakai sampo, nggak usah pakai apa, itu hati-hati. Kita akan niat umroh di awal. Jadi semua kita mungkin capek sampai di hotel buka-bukaan apa, itu tetap kita dalam larangan umroh, kan? Nah terus kemudian ini bibir yang suka kering, cabut-cabut juga nggak boleh, kulit-kulit nggak boleh dicabut, kuku nggak boleh dipotong, ya, ketika sudah niat umroh, hati-hati. Terus yang paling penting, wala jidala, wala fusuk, wala rofasa, wala jidala, wala fusuko. Jangan berantem, debat-debat suami istri. Kalau kadang-kadang teman, adik kakak dan sebagainya, ini punya enggak aku, itu udah termasuk batal, gitu ya. Udah termasuk melakukan larangan umroh. Ini yang tiga ini jidala, berantem, rofasa, berbuat bodoh, ya, fasik. Terus kemudian fasik itu fusuko, fasik, berbuat bodoh gitu. Porno, rofasa, buat porno. Kalau misalnya ketemu istrinya, aduh aku pengen omongan jelek, omongan porno itu nggak boleh. Aku kangen kamu. Bahkan saya tuh pernah tawaf sama waktu sa'inya itu saya bergandengan karena ini udah terakhir, rasanya terharu banget. Saya pelukan sambil sa'i sama suami, ya. Itu dimarahin sama orang. Rofas, porno, suami istri. Jadi jangan juga mengundang kepornoan, gitu ya. Ya itu tuh tadi. Jangan berantem. Nanti keinginan berantem tuh akan ada terus loh. Karena kita di sana capek, udara panas, panik dan sebagainya. Kita marahin istri kita, kok lama aja terus, gitu ya. Atau kita beli barang kemahalan, kita marah, itu hati-hati. Kita tahan, itulah sebenarnya ajaran untuk kita bawa ke sini, gitu. Apa yang kita lakukan adalah pelajaran buat kita bawa ke tanah air. Kita jangan mudah marah. Di sana harus kita benar-benar angkat, gitu ya. Kadang-kadang mungkin sedang kita hilang, banyak hal yang akan membuat kita marah. Apalagi
Apalagi di sana itu, di sini mungkin bisa berbaik-baik, di sana akan keluar aslinya semua. Jadi hati-hati, kita nggak boleh berantem, nggak boleh porno, nggak boleh bertindak bodoh, ya, membunuh, mencaci maki orang, mencela, bergunjing, pokoknya semua maksiat-maksiat itu tidak boleh kita lakukan setelah kita umroh. Kalau diam-diam nggak ketahuan, nggak masalah, tapi diterima nggak umroh kita, kan itu. Yang kita takutkan adalah kita tidak diterima umroh kita, gitu ya. Orang nggak tahu ini, iya, Allah tahu nggak tahu, gitu kan. Jadi ditahan, terutama suami istri, ibu dengan anak, teman sahabat, karena kita bertengkar itu dengan orang-orang dekat, ibu-ibu. Ya, jadi kalau saya itu sering berantem sama suami, saya sering berantem sama anak. Memang berantem itu pasti dengan orang dekat, dengan sahabat, dengan tetangga. Nggak mungkin kita berantem dengan orang Papua, kan? Nggak kenal kita. Nah itulah. Jadi hati-hati dengan orang-orang dekat, justru yang akan memudahkan kita untuk bertengkar. Nah, itu kemudian perempuan lagi ya, bawa softtek, atau kalau yang beser itu bawa softtek. Yang paling enak, ringan, tipis itu kotek gitu. Kalau ketemu kotek tuh enak, dia tipis tapi menyerap banget. Atau pentiliner ya, kalau yang nggak beser. Kenapa kita bawa? Karena kita sering kali antri. Misalnya kamar mandi antri, di pesawat antri kamar mandinya, di Jeddah juga, di bandara juga antri, di Mekah juga antri. Nah kalau udah nggak tahan, keluarin aja, tinggal ventilatornya kita buang, soteknya kita buang, dan kita tidak najis kemana-mana. Jadi lebih baik kita selalu pakai itu aman banget, apalagi yang buat tua-tua yang sudah agak itu ya, yang beser gitu. Kalau yang nggak beser ya ini tadi ventilator, supaya tadi keputihannya bisa kita buang, ganti-ganti. Jangan lupa itu di bawah ya. Nah itu untuk yang perempuan. Kemudian kalau misalnya nggak kuat di sana, insya Allah agak panas. Tidak panas seperti Ramadan, tetapi agak panas. Kalau mau pakai bawa topi seperti ini boleh ya, atau payung yang putih ini boleh, gitu kan? Itu boleh bawa. Enggak pun nggak apa-apa kalau masih kuat, gitu kan? Itu untuk yang sudah berniat umroh. Untuk laki-laki ini nggak boleh. Jadi untuk laki-laki tadi hanya boleh pakai pakaian yang tidak berjahit 2 helai tadi. Nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai kaos kaki, nggak boleh pakai tutup muka, nggak boleh pakai kacamata hitam. Ya, untuk yang laki-laki cuma 2 itu. Dan nggak boleh pakai pakaian dalam. Ingat-ingat, ya biasanya lupa, udah kita pakai, yang terakhir kan ini lupa. Nah itu istrinya boleh raba-raba atau ingat-ingat, Pak, copot gitu ya, copot gitu. Harusnya nggak boleh pakai pakaian dalam, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Jangan lupa, jangan bawa tisu yang wangi juga ya, di kantong pakai tisu yang wangi. Jadi kalau kita membuat tisu, usahakan yang tidak ada aromanya. Kalau sebelum niat boleh, mau pakai Rexona, mau pakai wangi-wangian yang laki-laki. Kalau perempuan nggak usah pakai wangi-wangian ya, itu boleh kalau sebelum umroh. Karena kita di sana mungkin nggak ketemu mandi, maka sebelum berangkat kita mandi wajib ya, mandi sunnah, tapi kita keramas, kita itu karena berbinar-binar mau ketemu Allah, seolah-olah ini hari terakhir kita hidup gitu. Jadi kita mau ketemu Allah, seolah ini hari terakhir, kita bersih-bersih, kuku-kuku bersihin semua, rambut-rambut dicukur segala macam, kita di sini mandinya sebelum berangkat ya. Tadi sore kita datang naik kereta, sore kita udah mandi bersih-bersih, kemudian sholat maghrib isya di jamaah, kita sholat 2 rakaat sholat safar ya. Sholat safar sama dengan sholat biasa, cuma doanya setelah sholat kita berdoa, ini niatnya ini sholat safar. Jangan lupa sholat safar. Kalau orang yang sudah sholat safar terjadi apa-apa nanti ya, sudah dalam tanggungannya Allah. Enak kan? Sudah dalam tanggungannya Allah. Nah, sholat safar kita laksanakan di Jogja saja setelah sholat maghrib isya. Ya. Terus kemudian yang perempuan bawa ini. Terus make up itu kalau saya menyarankan hanya boleh pelembab. Di sana kering. Di sana walaupun panas kita nggak keringetan, sehingga kadang-kadang bibir pecah-pecah. Terus ya banyak pecah-pecah gitu muka, jadi kita boleh hanya pakai pelembab ini ya, ini pelembab. Terus
atau yang seperti ini pelembab. Saya sangat tidak menyarankan memakai make up di sana. Mau lipstick, mau bedak, mau pensil alis, nggak usah. Apalagi perempuan wangi-wangian, nggak usah. Kenapa? Di sana itu banyak pendatang, pekerja-pekerja yang sudah bertahun-tahun nggak ketemu istrinya. Asal udah ngelihat kita pakai make up, pakai apa, berbinar-binar dia, gitu. Dan itu sangat membahayakan diri kita sendiri. Mau ngapain? Allah membutuhkan itu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak melihat pakaianmu, nggak melihat wajahmu, yang Allah lihat hatimu. Ya. Sangat tidak dianjurkan pakainya mau alis, mau apa sebenarnya, nggak usah. Di sana benar-benar sangat orang-orang Yaman itu, apalagi kalau kita belanja lihat yang pakai make up ini gampang kayaknya dipepet gitu. Ya. Kita naik taksi, misalnya tiba-tiba ada kesempatan naik taksi, itu dia udah nafsu, ya. Itu karena sudah bertahun-tahun tidak ketemu sama perempuan, sama istrinya. Juga itu tadi jangan bawa itu semua. Kalau mau bawa ya silahkan aja untuk misalnya ya tipis-tipis aja pada saat city tour. Tapi kalau sudah niat umroh nggak boleh ya, jangan, perempuan nggak usah. Kalau mau city tour kan mau foto-foto misalnya gitu ya, itu silakan, tapi jangan tebel-tebel kayak di Indonesia ini. Juga jangan pakai wangi-wangian gitu kan. Nah itu untuk perempuan. Kacamata hitam bawa karena di sana panasnya terik ya. Peralatan mandi bawa gitu. Terus kemudian sendal ya, kita harus bawa sendal cadangan minimal 2, yaitu kalau sendal jepit boleh, sendal murah-murahan aja, sendal jepit boleh, sendal apa boleh, kita bawa minimal 2 cadangan dari yang di luar kita pakai. Karena kalau hilang kita susah dadak ke pasar nyari. Atau swallow itu enak gitu ya, tapi kalau pakai swallow, kalau perempuan berarti kaos kakinya yang ada jari-jarinya. Tapi kalau yang nggak swallow bisa yang tanpa kaos kaki, yang tanpa jari-jari. Yang bapak-bapak juga bawa cadangan sendal 2. Kadang-kadang kita beli di sana gede-gede ukuran orang Arab kan susah. Terus kemudian ini sudah ya. Terus usahakan beli ini. Ini tuh biji ada 7 biji. Untuk kita menghitung ini 1 putaran, 2 putaran, 3. Kalau kita ingat-ingat lupa. Kalau pakai jari lupa. Ini kan di sini taruhnya. Di sini ya. Usahakan beli ini. Ini untuk kita semua tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran. Jadi ini pas 7 ya. 7 kalau sa'i 7 bolak-balik. Kalau tawaf 7 putaran. Ini dibeli ya, di mana-mana banyak. Murah ya. Kalau pakai yang gini-gini juga boleh. Pokoknya isinya penghitung. Ini bisa dibawa. Terus kita bawa masker ya. Karena nanti di sana sebelum kita kecuali kalau kita umroh ya, sudah niat umroh maka masker dilepas. Tapi selebihnya kita pakai masker. Kenapa? Tadi untuk menutup wajah daripada pakai cadar yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki paling tidak untuk supaya, karena di sana banyak udara debu, karena di sana kan ini pasir ya, sehingga berdebu ya, supaya kita nggak gampang batuk. Ini. Terus kemudian ada nanti di ini mau bawa ini boleh, asal nggak merepotkan ya, untuk di pesawat. Di pesawat juga ada tutup mata, kayaknya dikasih nanti supaya kita tidurnya nyenyak. Ada juga penyempel kuping gitu. Dan biasanya di pesawat itu suka pengeng kayak orang budek gitu, karena lama perjalanan kita. Maka usahakan kita mengunyah gitu. Kalau yang nggak ada makanannya ngunyah aja, itu bisa membantu untuk tidak pengang. Tapi kalau bagusnya lagi kita bawa kacang, bawa almond gitu, supaya kita mengunyah terus gitu. Kemudian kita bawa makanan secukupnya ya, yang kita sukai. Misalnya kita bawa biskuit gitu ya, biskuit, permen, hal-hal yang membantu kita tidak ngantuk gitu. Karena kita banyak menunggu dari zuhur ke asar, nunggu maghrib, nunggu subuh gitu ya, nunggu apa. Itu kalau kita bawa makanan dekat sekitar kita kasih, itu seneng banget gitu. Orang nggak kepikiran tuh bawa makanan. Nah itu kita bawa untuk cemilan kita, apa yang kita suka.
Juga mungkin lauk-lauk nggak usah banyak-banyak, barangkali di sana kita kehilangan selera makan, itu juga kita bawa. Terus oralit, ini pada dicatat nggak sih? Oralit ya, oralit untuk apa? Kita itu di sana badan kita menguap karena di sana nggak ada kelembapan, sehingga sering kekurangan cairan. Yang kedua, kalau kita sampai mencret apa ya, itu oralit sangat membantu, sangat membantu. Ibu-ibu, bapak-bapak rasakan. Kita berangkat ke masjid, terus kemudian kita ambil air zam-zam, ya. Kalau yang muda-muda boleh yang dingin, yang tua-tua jangan yang dingin. Masukin oralit, oralit itu akan terasa enak, gitu. Apapun yang di masjid itu kita bilang, minum oralit itu kok enak banget ya, nggak kayak di sini enak gitu. Itu bawa itu untuk betul supaya cairan tubuh kita kalau kita kekurangan karena menguap tapi tidak ada kelembapan udara, gitu. Kita bawa oralit ya untuk menjaga hal-hal. Terus obat-obatan yang kita harus bawa, yang biasa itu dibawa, ya. Dibawa obat-obatan itu, ingat-ingat ini obat apa, misalnya kita gatal, obat luka, obat vitamin dan sebagainya. Kalau Pak Nurdin menganjurkan embos itu untuk menjaga ketahanan tubuh. Nah, kemudian kita bawa semprotan kecil boleh, botol kecil boleh. Untuk apa? Kita nanti masuk masjid, itu kita udah dapat tempat yang PW, ya, enak gitu ya. Depan yang paling enak itu kita sholat di depannya kelihatan Ka'bahnya. Itu lebih merasuk dibanding kita di luar nggak kelihatan Ka'bahnya. Nah, tiba-tiba kita pengen buang angin, ya, tiba-tiba batal wudhu kita, maka kita boleh berwudhu dengan air yang sedikit, ya, air yang sedikit atau semprotan tadi kita minta bantu. Makanya kita kemana-mana bawa anduk kecil, ya, di alas, terus ini tolong semprotin. Ya. Jadi kita nggak usah bisa ketiduran di masjid, ya, kita harus wudhu lagi. Kalau kita balik cari, kecuali kalau kita pengen buang air kecil, buang air besar, ya, kita pergi keluar WC, kita nggak bisa masuk lagi ke dalam kalau udah mulai waktunya sholat, atau kita udah lupa lagi teman di tempatnya, kan? Jadi kita harus bawa yang kecil, jangan gede-gede. Itu pastikan tidak buat minum, tidak buat wudhu, yaitu berbuat wudhu. Setiap hari ganti, kalau bisa pakai air zam-zam. Nah, gitu ya. Jadi kita bawa semprotan kecil juga boleh, yang tidak merepotkan, gitu. Terus kemudian kita bawa ini apa ya? Cop-copan ya, cop-copan double. Karena di kamar kita berempat, kalau hanya mengadakan satu tempat, temennya nungguin mau ngecas HP susah. Jadi apa ya namanya? Cop-copan apa, Mas? Hah? Bukan charger. Stop kontak kita bawa itu ya. Nah, terus kemudian yang minuman itu sebenarnya ada di restoran, tapi apa yang kita suka kita bawa, gitu ya. Itu kita siapin apa yang kita suka. Nggak usah banyak-banyak semua, nggak usah banyak-banyak, sekedarnya aja, karena itu tidak begitu penting, ya. Terus kemudian tadi masker Buddha, yang obat-obatannya yang pegel-pegel nih, biasanya kita kan banyak jalan di sana, banyak jalan nih, itu pegel-pegel bawa, Quran bawa, di sana juga disediakan bawa, ya, ya betul. Ini nanti semua akan dikasih ini, semua akan pakai ini, jangan sampai hilang. Kita kalau kita mau nggak pakai, maka masukin di tas paspor atau tas yang kita bawa ke wirawiri. Ini di sini ada nama hotel kita, ada nama travel kita. Jadi kalau sampai kita kemana, tahunya kita lupa jalan pulang, maka kita tinggal menunjukkan ini pada siapapun, saya di sini. Nanti biasa diminta ditolong nelponin ke kita. Ini ada jamaahnya ketinggalan di WC 7, gitu kan? Di WC 7 tolong cari. Jadi ini juga sebagai gantinya paspor. Paspor kan kita nggak pegang, ya. Paspor kita serahin. Nah, maka ini sebagai identitas kita adalah jamaah umroh yang legal, gitu. Kalau nggak pakai ini nanti kita ditangkap, dikira kita TKI ilegal, gitu. Jadi ini jamaah umroh, gitu. Jadi ini hati-hati kalau kita nemu punya orang, kita serahin. Misalnya punya orang yang bukan rombongan kita serahin kemana, ke askar, ke apa, ini ada yang kehilangan, gitu ya. Karena kasihan yang kehilangan ini.
Ya. Terus kemudian mengantisipasi, kita nggak tahu jalan, nggak tahu tempat, nggak tahu apa, semua di sana ada nomornya. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak mengandalkan otak. Saya tadi masuk lewat sini, enggak, karena semua pintu sama. Semua pintu itu sama, maka yang kita hafalkan adalah nomornya. Hotel kita juga, kalau kita pakai HP, foto hotelnya, strike. Terus nomornya, bahwa kamar kita nomor 25. Nah, hotel kita harus kita pakai nomor berapa? Gitu. Jangan ngubah-ngubah mana kamarku. Jangan sampai malas nyatet nomor. Termasuk kita kalau mau masuk masjid Mekah, maksudnya. Kabel ini ya yang maksudnya. Nah, ini kabelnya ya. Kalau kayak gini ya, supaya bisa satu kamar bisa ngecas semua. Nah, kalau kita masuk Masjidil Haram, itu pertama yang kita dapatkan itu adalah nomor WC. WC 6. Nanti suami istri, kita berpisah Bu, ketemunya di WC 6. Gitu. Sama teman-temannya, nanti kalau aku ketinggalan, ini WC 6, kita kumpulnya di WC 6. Ya, itu ada nomor WC 6. Misalnya gitu ya. Pokoknya nomor WC dihafalkan. Terus ketika kita mau masuk menuju dalam Ka'bah ini, pintunya pintu berapa? Gitu. Berarti kita nanti keluar harus pintu ini juga. Jangan coba-coba, kita lewat sana yuk, jangan coba-coba gitu. Mumpung nggak ketemu. Kalau kita masuk pintu 18, keluar pintu 18, maka kita akan ketemu jalan pulang gitu. Ya, pokoknya nomor-nomor itu harus kita ikuti. Juga di Masjid Nabawi, kalau masuk masjid sebelum halaman itu masuk ini kita mau ke hotel kita itu melalui nomor 7 gitu. Pokoknya hafalkan nomor-nomor, kalau perlu di foto-foto. Di foto ini nomor 7. Ketemuan janjian, jangan di pasar janjian, jangan, tapi tadi mau di WC 6, mau di WC 7 atau di pintu berapa. Kalau kita masuk di nomor itu, keluar di nomor itu, insya Allah tidak akan pernah tersesat. Nah, kemudian tadi oralis sudah, untuk cuci muka sudah. Terus di pesawat kita boleh tayamum. Kalau semua orang berwudu takutnya air habis. Tayamum nanti sama Ustadz diajarin gimana caranya tayamum. Kalau mau ke kamar mandi juga boleh. Hati-hati, harus bisa, jangan sampai ngerokok ya. Kalau ngerokok nanti bunyi alarm. Jangan sampai ngerokok selama dalam perjalanan. Terus kemudian nanti ya tadi di pesawat itu pastikan kita bisa ngerti buka tutupnya, airnya. Kalau bisa nanti tadi kita punya botol kecil, bawa ke kamar mandi, barangkali kita nggak ngerti caranya mulain air itu pakai air itu. Di kereta juga gitu. Terus selama perjalanan kita selalu bertalbiyah ya, itu wajib. Labbaik Allahumma labbaik. Hindari ngomong labbaik Allahumma labbaik. Juga kita jangan banyak gumunan gitu. Misalnya kita masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang kita ingat di sini rumah Allah, di sini panggilan Allah. Di Nabawi, di sini ada Rasulullah memulai perjalanan. Oh, ini lampunya bagus banget. Ini pasti dari Italia. Itu buatan manusia semua, gak ada artinya. Ya, kalau dibilangin kalau dunia ini hanya seharga sayap nyamuk, itu pun selembar gitu. Hanya selembar. Jadi tapi ya Allah, rasakan semua, rasakan. Jadi tadi gimana kita merasakan menjadi tamu Allah, akan merinding terus, akan nangis terus. Siapa yang gak bisa nangis, minta sama Allah, ya Allah berikan aku kemampuan untuk nangis. Karena air mata itu akan bersaksi nanti di akhirat gitu. Yang menyebabkan air mata yang hadir karena kerinduan kepada Allah tidak akan bersentuhan dengan api neraka gitu. Yang kita inginkan seperti itu kan. Jadi tadi yang kita inginkan adalah tadi berdoa, membawa semua pengharapan kita, membawa doa-doa kita, dan memohon ampun atas semua dosa-dosa kita. Nah, terus kemudian apa lagi? Oh Mas, nah kita jangan banyak, ini itu di sana tuh banyak masalah hati gitu ya. Ingat-ingat sekali lagi bahwa mulai saat ini semua ini adalah jamuannya Allah. Jangan mencacat, jangan apa. Semua yang terjadi pasti kehendak Allah. Nanti misalnya kita beli kemahalan. Nah ini juga bikin kita galau nih.
Pas kita udah beli banyak sampai rumah, temennya bilang aku beli segini, itu bikin kita galau. Kalau nggak ingat bahwa semua yang terjadi karena kehendak Allah. Ini adalah jamuannya Allah. Allah pengen kita belinya harganya segitu, itu aja. Ya, ini kan uangnya Allah, rezeki dari Allah. Kenapa kita galau? Gitu. Kalau kita terima, kita ya Allah, ini memang kehendakmu, izinmu, ini rezekiku ya segini gitu, maka Allah akan ganti yang lebih banyak lagi. Jangan lupa saling membantu, saling menolong, terus kemudian saling berbagi, kebersihan hati. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya tadi yang dibawa-bawa tadi ya. Ya silakan kalau ada yang bertanya ya. Ini Ustazah masalah larangan ihram. Jadi kita itu dari pesawat sudah menjatuhkan niat ihram ya. Nah, pokoknya sudah berniat memulai. Nah itu berarti kita sampai bandara itu nanti kita ke hotel dulu ya. Kemana? Ke hotel dulu atau langsung ya? Ke hotel dulu itu berarti kita kan masih melaksanakan larangan itu. Nah, itu kemungkinan ada yang saya belum tahu bahwa kita di kamar sesama perempuan pun kita tidak boleh membuka aurat. Aurat dalam arti telapak tangan, ya toh. Jadi kita tetap masih memakai jilbab tertutup, kecuali kita boleh membuka di dalam kamar mandi. Jadi wudhu pun kita kan harus di kamar mandi ataupun tertutup. Jadi kita tidak boleh walaupun sesama perempuan. Nah itu mungkin begitu ya Ustazah ya. Enggak, ini betul apa enggak gitu loh kan. Kalau saya ingat waktu 12 tahun yang lalu kan seperti itu gitu loh. Jadi nanti mungkin kalau ada yang kurang tahu kan sampai hotel, aduh semua tak buka jilbabnya gitu kan, nggak boleh gitu. Terus suami istri nanti ayah jangan manggil aku. Ya begitu Ustazah, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya sudah dengar semua ya. Jadi aurat itu yang tidak diperkenankan lihat kepada lawan jenis. Ya, suami istri boleh, teman-teman perempuan boleh, sampai di hotel buka kerudung boleh, tapi hati-hati tidak tercabut rambutnya, gitu. Bahkan nanti kita di hotel, kita kan dari budaya itu di hotel yang perempuan ganti baju, jangan pakai baju perjalanan. Kita mulai pakai baju, nggak pakai seragam juga, ya. Kita copot, kita sudah siapkan baju ihramnya, baju putih yang tertutup semua, itu kita ganti di hotel. Mau mandi juga boleh, tapi tidak pakai wangi-wangian. Jadi sesama perempuan boleh terlihat, tapi yang nggak boleh adalah perempuan dari mulai pinggang sampai dengkul gitu ya. Itu sesama perempuan juga nggak boleh, paha nggak boleh kelihatan. Laki-laki juga gitu. Dan hati-hati laki-laki kan kita ke hotel juga ya, ke hotel juga itu jangan sampai dibuka ihramnya. Jangan karena kedinginan pakai jaket, nah itu nggak boleh ya. Nanti di hotel tiba-tiba kan dingin banget, ambil jaket. Apalagi kalau kita melaksanakan umrohnya masih besoknya, malam-malam kita kedinginan pakai selimut, nggak boleh. Ya, udah kita pakai pakaian ihram ini. Ya, jangan pakai pakaian dalam juga. Yang kasihan adalah yang mungkin haid. Ya, yang haid itu kan nggak betah. Akhirnya apa? Nyuci pakaian lalu pakai sabun, nggak boleh. Ya, nggak boleh pakai sabun. Yang haid itu juga nggak pakai sabun, ganti softtek boleh dan sebagainya. Nah, terus kemudian kembali lagi nih ada penemuan lagi. Kalau haid gimana? Kan? Kalau haid gimana? Yang pertama saya sarankan ya, ini untuk ibu-ibu untuk mencegah haid ya. Perhatikan, ibu-ibu yang masih usia haid, kita kan pengen di sana cuma 7 hari, 8 hari, 9 hari, itu kan pengennya ibadah ya. Enggak, saya paling besar 2 hari bisa kok, 2 hari nggak haid gitu kan. Pengennya kita semuanya nggak haid. Yang pertama untuk gadis-gadis bisa pakai primulut ya, itu konsultasi nanti ke dokternya.
Itu obat pencegah haid. Kalau yang sudah nikah saya sarankan yang masih usia haid suntik KB sebulan gitu. Nggak ingat-ingat lagi, karena kadang-kadang Primulot itu kalau kita nggak disiplin minumnya malah tambah banyak atau malah keluarnya sedikit-sedikit, akhirnya lama haidnya gitu. Kalau nggak disiplin minumnya jam 3 itu harus kita konsultasikan. Jadi yang sudah menikah saya anjurkan untuk suntik KB untuk waktu sebulan gitu ya, untuk satu sebulan. Dan yang lebih penting daripada keduanya adalah berdoa sama Allah gitu. Bahwa ini itu cuma sekedar ikhtiar, tapi Allah juga lah yang menentukan apakah kita akan haid atau tidak. Benar-benar di tangannya Allah, benar-benar Allah yang punya kuasa, benar-benar Allah atas izinnya. Jadi ini cuma ikhtiar. Jangan saya tenang, saya udah suntik KB kok, saya sudah minum. Enggak, Allah yang punya kehendak. Betapa banyak yang suntik KB yang minum Primulot tetap haid, banyak gitu ya. Itu jadi benar-benar kita berdoa sama Allah, ya Allah beri kesempatan aku beribadah sesempurna mungkin denganmu. Ini sudah saya buktikan waktu saya haji ya. Waktu saya haji saya kan khawatir nanti pas di Mina di Arafah kalau haid, ya Allah betapa susahnya kita mau ibadah. Saya langsung ke dokter, waktu itu ke dokter, saya takut ini saya udah waktunya haid. Dokternya apa bilang, obat apa yang saya minum gitu. Dokternya bilang, gak usah minum obat apa-apa. Nah kenapa? Ini kan di tanah suci, berdoa aja gitu. Udah benar setiap waktu sholat saya berdoa, ya Allah beri atas izinmu, atas perkenan, mohon aku perkenan untuk beribadah sesempurna. Itu kan doa mustajab gitu. Tetapi untuk ikhtiar, Allah kan senang melihat kita ikhtiar. Nah itu minum ya. Jadi suntik KB atau pil KB juga boleh, tapi asal disiplin kita minumnya. Ya pil KB atau Primulot. Kalau yang belum nikah ya jangan KB-KB-an, tapi minum Primulot. Dan paling utama adalah berdoa. Kalau sampai nanti pas waktunya kita di sana tetap haid, itu pun nggak usah gusar. Jadi Allah kan tadi menilai siapa yang baik amalannya, hatinya yang dilihat ya. Nggak usah gusar, Allah engkau belum mengizinkan aku untuk sholat, untuk beribadah. Aku rela, aku ridho karena ini memang kehendak engkau. Itu harus belajar kayak gitu. Ini kan atas keinginanmu. Keinginan engkau adalah yang terbaik gitu kan. Walaupun kita berdoa, tolong ya Allah sebentar aja, besok saya sudah suci. Itu berdoa boleh, tetapi jangan menjadikan kita gusar gitu. Nah nanti gimana caranya? Ini hari pertama kita haid nggak ikut tawaf. Ingat, kita yang sudah haid itu sudah berniat umroh ya, sudah berniat umroh, maka tetap larangan-larangan umroh kita pegang sebelum kita tahallul. Maka dijaga itu. Hari pertama kita nggak ikut umroh, hari kedua cuma ada 2. Ini gimana saya masih haid? Nanti kita keburu ke Madinah, kita nggak bisa umroh, gitu kan? Berarti gagal umroh kita. Nanti Bismillah, keramas, cuci semua, pakai sotek juga, gitu ya. Ikut aja, karena ini hari terakhir misalnya ya, tawaf, sa'i, gitu kan? Atau misalnya kita tawaf, kan masih bersih ya karena habis mandi. Atau sampai di masjid kita nengok, darah, mandi aja di kamar mandi gitu, mandi besar lagi gitu. Terus kemudian kita tunggu ya sama maminya, saya mandi dulu, ini keluar lagi dikit gitu kan. Itu kalau sudah dalam keadaan kepepet. Kemudian kita tawaf, habis tawaf kita tengok lagi, wah keluar, mandi lagi, mandi kemudian kita ikut sa'i lagi gitu ya. Bagi yang tidak sholat, yang tidak haid, tetap ikut berangkat ke masjid tapi di luar aja ya. Rasakan kita berdoa di sana, tapi nggak masuk masjid, ikut. Jangan di hotel, jangan diam di hotel angler tidur, nggak ikut. Subuh ya ikut. Ini Allah kan melihat kesungguhan kita ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, kita dalam genggamannya Allah, dalam pengaturannya Allah. Jadi itu. Terus kemudian itu menjawab ya. Jadi boleh itu untuk sesama perempuan. Hati-hatinya apa? Karena istrinya ada di situ, suami datang mau dibuka, yang lain nggak pakai kerudung, nah itu bahaya. Terus kemudian
benda-benda tajam, ada gunting boleh bawa kecil buat tahalul ya, benda-benda peniti ini dalam jumlah banyak, kalau satu-satu mah boleh kita pasang di sini peniti, apa jarum betul, itu semua harus di tas bagasi ya, harus di tas bagasi, tas besar, termasuk cairan melebihi 50 cc, sabun cair, kayu putih, kalau sudah lebih dari 50 cc harus di bagasi ya, misalnya odol besar itu, sampo itu di bagasi kalau lebih dari 50 cc. Yang dibawa di dalam tas tenteng adalah power bank, jangan sampai di bagasi. Bagasi ini kita diobrak-abrik lagi karena takut meledak kita di bagasi. Power bank dalam keadaan mati ya, dalam keadaan mati. HP nanti kalau HP boleh muat pesawat, jangan sampai kita lupa mau ganti muat pesawat. Kalau di pesawat ya, power banknya harus dalam keadaan mati. Itu dibawa di tas tenteng, ya. Terus kemudian ketika kita ke masjid, ketika kita tawaf, paling enak itu bawa kayak gini ya, bawa tas ini ransel sehingga kita bisa bawa minum. Ini bawa botol kosong buat isi air Zam-Zam. Usahakan selama di sana minum kita adalah air Zam-Zam. Jadi kita beli ini misalnya, buang aja gitu, buang isi air Zam-Zam. Jadi kalau kita mau pulang paling tidak kita bawa 2 atau 3 botol di sini. Ini nggak berat kalau sudah bawa gini, nggak berat. Gitu. Di bawah tawaf juga nggak berat. 3 botol supaya apa? Di rumah kita minum air Zam-Zam. Ingat, sebelum minum air Zam-Zam kita berdoa sebanyak-banyaknya, ya. Terus saya sarankan setiap kali kita mau sholat subuh, zuhur, asar, mau berangkat ke masjid, kita nggak usah minum kecuali seteguk. Gitu. Di hotel kita minum seteguk. Sampai di masjid selagi kita bisa nahan, nggak usah minum. Kalau mau minum seteguk buat basahin aja. Kenapa? Nanti gampang pipis, kita nggak bagian tempat lagi, balik kita berpisah dengan rombongan. Ya, itu nggak usah. Tapi setelah sholat, setiap kita mau pulang ke hotel, saya wajibkan bahkan. Ya. Ingat-ingat, Bu Nofri wajibkan. Ada apa ini? Duduk depan freeze apa namanya? Gendul apa namanya? Dispensernya air Zam-Zam. Duduk manis aja, duduk di situ ya, minum 2 gelas ya. Diam dulu, masih sanggup 3 gelas, udah kenyang duduk dulu sampai 5 gelas. Ingat tuh, saya suami istri 5, aku sekarang kurang 1, tunggu aja gitu, 5 gelas, nanti di rumah pipisnya. Nah bagus banget itu di hotel ya. Tapi ketika kita nunggu sholat subuh gitu, nunggu sholat subuh udah nggak usah minum. Aus seteguk aja, sedikit aja, gitu, sedikit. Pengen banget ya sedikit aja, gitu. Tadi untuk mengantisipasi gampang pipis. Nah, tapi tadi pulangnya jangan lupa nggak minum lagi, gitu, nggak lupa. Tapi kita harus minum paling tidak 5 gelas. Gelas sudah disediakan di sana, tinggal minum. Air Zam-Zam ada yang dingin, ada yang hot, ada yang biasa, gitu ya. Kalau kita yang sudah sepuh-sepuh ya, jangan hindari minum air yang dingin. Air yang, tapi air yang hangat aja gitu. Jadi minum, dan itu tadi udahlah kita minum 5 gelas di rumah, di masjid. Kita juga bawa 2 atau 3 dibawa kemana, ke hotel ya. Malam kita harus minum ya, selagi belum mau berangkat sholat minum aja, kita bisa pipis di hotel. Tadi ingat-ingat power bank kita taruhnya di tas tenteng, tapi semua cairan, semua alat tajam ada di bagasi, gitu, ada di bagasi. Nah, terus kemudian ketika berangkat nanti dari naik kereta, tas kecil, semua tas kecil yang berenteng-enteng segala macam itu masukin di koper besar, termasuk koper kecil. Jadi kita hanya bawa 1, karena kalau banyak nanti kelihatan malah kita dilarang gitu ya. Jadi kita bawa aja 1, itu semua masuk ke dalam tas besar dulu. Tapi sudah dibagi di dalam tas kecil itu tadi perlengkapan harian dan sebagainya. Nah itu sehingga kita di kereta itu cuma bawa 1, kan susah juga bawa 2 dan sebagainya. Nah nanti di bandara sana baru kita keluarin lagi. Jangan lupa beli gembok ya, digembok gitu semuanya gitu. Nah terus kemudian
Kalau sekarang berangkat mungkin barangnya masih sedikit, itu suami istri tas tentengnya bawa satu aja, satu masuk bagasi gitu. Karena barangnya masih sedikit. Kenapa kita harus bawa tas banyak? Biasanya kalau pulang itu pada hamil lagi tasnya. Jadi bisa kita tidak ditimbang, adalah tas yang kita tenteng itu nggak ditimbang. Tapi kalau berat kan susah, makanya saya anjurkan bawa koper kecil, enak bawanya gitu. Ya, tadi apa-apa benda-benda tajam, dan di sana ibu-ibu hati-hati, banyak sekali yang menawarkan kebaikan. Misalnya mau tahalu, udah ada anak kecil yang nyodorin gunting, ya kita pakai, hati-hati itu minta uang, ya minta uang. Saya punya pengalaman, saudara saya sendiri, dia telepon saya habis haji. Aku mau mengulang umroh lagi. Kalau mau haji kan sebelum haji ada umrohnya. Dia mau ngulang, lah kenapa diulang? Nggak ada cerita diulang. Jadi nggak ada cerita ya. Kita mens, udah niat umroh. Aku nanti niat lagi. Sekarang aku mau buka aurat. Nggak bisa, nggak ada ulangan. Setelah kita niat umroh, maka harus diterusin sampai selesai. Kalau ada halangan-halangan, berarti kita nadam. Nggak udah niat umroh, aku ntar umroh niat lagi. Sekarang aku mau mandi, mau pakai sabun. Nggak bisa ya. Gak bisa, itu harus kalau sudah niat umroh selesaikan sampai selesai. Nah dia bilang aku mau ulang lagi umroh, kayak nggak sah umrohku. Kenapa? Tadi kan tahalu, ada anak kecil nawarin gunting, tak pakai, habis itu dia minta uang. Lah uangku gede-gede semua 100 realan kan? Udah enggak. Akhirnya anak kecil tuh maksa-maksa nggak dikasih, akhirnya pulang. Di situ saya udah ya Allah, di tanah suci nih, jasa nggak dibayar kan, sama kayak makan nggak bayar kan? Ada apa ya? Saya udah sempat nggak usah diulang, kamu sholat taubat aja. Mungkin dia nggak dilaksanakan sholat taubatnya, besoknya dia telepon, uang dia hilang semuanya, hilang benar-benar nggak ada 1 rupiah tuh. Karena apa? Uangku gede-gede. Ya kalau dia, nah itu nanti juga misalnya kita kan city tour ke Jabal Rahmah, ya. Di situ ada orang nulis nama gitu kan. Nanti langsung ada yang ngedeketin kita, ini mau pinjam spidol, ya. Kita kan butuh, kita nggak bawa spidol. Tapi ternyata apa? Minta uang gede lagi, 25 real tuh 100.000 atau 50 real, enggak yang kecil-kecil, enggak 2 real, 3 real, enggak. Ya, langsung dia minta gede. Atau kita lagi foto-foto, sini tak fotoin. Itu juga minta uang. Atau mau foto di onta saya nih, foto aja, nanti minta uang. Jadi gak usah menerima kebaikan orang walaupun kita tidak suuzon. Makasih. Termasuk orang yang minta-minta. Biasanya bawa anak kecil, bayi, memelas, minta gitu. Udah kita pasti, ini saya lagi ibadah nih, gak boleh begitu. Wah gresek-gresek nih. Kasih tahu-tahu sampai di rumah, handphone kita hilang, dompet kita hilang. Jadi cara mereka seperti itu, biasanya dipepet 2 orang gitu. Yang satu minta, yang satu nyariin gitu. Maka kalau mau ngasih sudah siap di tangan. Terus kemudian ya kita kasih siapa yang mau minta, kalau mau ngasih. Kalau enggak pun enggak apa-apa, maaf, tapi enggak boleh dengan muka masa maaf. Karena kalau di sana tuh pengemis tuh lebih kaya dari kita. Dia sambil ngemis, sambil makanannya McD. Di depan dia tuh Coca-Cola, McD dan sebagainya. Terus kemudian jadi tidak mudah percaya sama orang. Foto-foto juga hati-hati. Foto-foto seneng kan dengan orang luar negeri. Foto-foto gandengan. Taunya barang-barang kita hilang. Gitu. Jadi kalau punya uang ya taruh di hotel. Kecuali kalau mau belanja. Terus kemudian saya menganjurkan perempuan dan laki-laki sepanjang perjalanan kita berangkat nanti dari bandara ke Mekah atau beli kaos kayak gini nih perempuan ya. Ini yang ada sletingnya. Jadi kita bebas, uang kita ada di sini. Paling kita kadang-kadang rasain, masih ada uang. Udah di sleting kita penitihin pula di sini. Tapi jangan banyak-banyak, 2 atau 3, soalnya nanti kalau banyak-banyak nanti ada detektornya gitu ya. Laki-laki juga kita udah kalau di situ kita santai. Tapi kalau di tas koper, di tasku mana? Ini di dompet tasku, dompetku mana? Udah di badan enak, gitu kan? Nah itu kita ini untuk perjalanan. Kalau di sana nanti kita mau bayar, nggak ada buka-buka kan nggak usah. Jadi untuk di perjalanan.
Demikian, ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Baju Ya. berangkat umroh, berangkat naik pesawat, naik kereta. Naik kereta bebas. Nah, Emang naik kereta? baju naik kereta, pokoknya usahakan senyaman mungkin. Jangan baju-baju panas tuh nggak akan kepake. Kerudung-kerudung yang keren-keren, yang itu nggak. Saya paling hobi kayak gini. Tapi jangan yang tipis ya, yang tebal. Tuh. Kalau baju, wah ini yang berwarna-warni yang mengkilat-mengkilat nggak akan kepake. Gitu. Ini baju enggak. Pokoknya yang sederhana, yang nyaman kita pakai, ya. Terus itu. Ya, jadi baju naik kereta bebas. Terus untuk kaos kaki. Nah, pokoknya apapun yang kita beli baru dicuci dulu. Ingat, kadang-kadang karena cicak, karena apa kita ini. Nah, yang perlu kita cuci di sana adalah seragam dan kain ihram. Setelah kita ihram, tawaf yang laki-laki itu sampai di rumah cuci diangin-anginin aja, digantung. Kita bawa gantungan hanger ya. Bawa gantungan berapa biji aja di kamar mandi itu kita. Kenapa kita cuci? Barangkali kita kena, kan kita nggak pakai pakaian dalam, nanti kena kencing dikit gitu kan, itu kita cuci. Terus seragam kenapa dicuci? Karena akan kita pakai lagi. Selebihnya saya tidak menganjurkan mencuci di sana, walaupun bisa, karena kita nanti jemur di kamar mandi mengganggu teman kita, gitu ya. Kecuali ada kesepakatan keluarga, nggak apa-apa di kamar gantung-gantung juga nggak apa sekeluarga. Tapi kalau sama orang kita harus jaga perasaan orang-orang, ya, jaga. Kecuali izin ya, saya nyuci ya, saya soalnya baju cuma dikit, ya kita izinkan gitu. Apalagi? Ya Bu, Ya. ya Bu. Saya ingin bertanya mengenai pakaian ihram. Pada saat kita tawaf misalnya kan yang wajib itu. Ya. Misalnya kita nyampe ke Mekah sana kan wajib itu. Terus nanti kita kepingin lagi tawaf, kita harus pakai pakaian ihram apa? Ya, bagus. Ini ada pertanyaan, pakaian ihram digunakan ketika kita umroh. Umroh itu apa sih? Sesuatu yang didahului oleh niat. Ya. Niatnya kapan? Di luar Makkah. Jadi kalau sudah tidak di atas langit berarti kita di Bir Ali gitu ya. Nah, itu berarti kita pakai pakaian ihram. Ya. Tetapi tawaf, kalau tawaf kita bisa sesering mungkin. Oh ya, ya. Asal kita berangkat tawaf sunnah. Asal kita berangkat ke masjid mau tawaf dulu, silakan 7 Ya, putaran, betul, ya. betul. Itu pakaiannya bebas. Ganti sholat sunat. Itu pengganti atahiyat masjid. Ya, Nah, itu boleh setiap kapanpun. Tapi saya menganjurkan pada saat tidak panas, misalnya di tengah malam sebelum kita datang sebelum tahajud supaya nggak ngantuk, boleh sebelum atau sesudah tahajud kita tawaf. Itu enak banget, ya, enak banget udaranya dingin. Terus atau setelah sholat subuh, saya menganjurkan setelah sholat subuh kita tidak pulang, ya. Minum juga jangan minum dulu, kita nunggu suruk, ya, nunggu suruk itu nanti ada jamnya dikasih tahu. Menunggu suruk bisa kita zikir, bisa kita, makanya saya bawa buku zikir ini. Ini pagi sore ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Maksurat ini ya. Nanti sampai di Indonesia juga dibiasakan pagi sore, kan? Nanti kita nunggu suruk, boleh dengan tawaf juga boleh. Gitu, nunggu suruk sambil tawaf. Atau Maksud saya itu pakaiannya itu pakaian apa namanya? bebas. Ikram. Oh Ya, ya. jadi pakaian ihram hanya dipakai buat umroh. Nanti Oh dijelasin, ya. nanti dijelasin. Makasih, makasih. Nah, Ada jadi sesinya nanti. kita pakai pakaian bebas, tawaf, sunat, ya, suruk itu. Nanti setelah sholat suruk 2 rakaat sambung. Kita udah deket. Ini paling enak tuh setelah sholat subuh kita tuh kosong di daerah Masjidil Haram tuh kosong sedikit. Nah, di situ kita sholat suruk, sholat duha, sholat taubat, bisa deket dengan Ka'bah. Ya. Lalu jadi setelah sholat subuh, boleh kita sholat subuh di luar. Kenapa di luar? Supaya kita ke kamar mandi dekat. Ya, habis sholat subuh kita ke kamar mandi dulu, kencing dulu, apa segala macam, baru kita langsung masuk mendekati, kan orang udah pada pulang nih, mendekati Ka'bah. Tawaf kita, tawaf. Habis tawaf apa? Sholat suruh. Kemudian apa? Sholat duha. Kemudian sholat taubat. Itu kita deket banget dengan Ka'bah. Waktu itulah yang paling senggang. Karena orang pada pulang untuk makan. Tapi jangan lama-lama, nanti restorannya tutup. Kita harus yakin restoran tutup jam berapa, gitu ya. Jadi sehingga kita bisa dapat makan.
Seandainya kita masih menikmati di masjid, abaikan makan nggak apa-apa. Kita pulang kita beli makanan di luar, gitu ya. Saya masih menikmati, gitu kan? Itu ya Pak ya. Ya ada lagi sekarang. Udah paham semua? Ya, baik. Sudah? Kalau tidak ada yang bertanya saya. Iya, silakan Bapak. Misalnya ini saya pakai pakaian ihram ya. Jadi saya bisa pakai ikat pinggang karena pernah saya beli ikat pinggang untuk yang 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 bisa taruh uang lah istilahnya sedikit-sedikit gitu. Ya, baik. Ikat Atau dengan- pinggang boleh, tapi ikat pinggang buat ihram. Ya. Seperti yang tidak berjahit. Ya. Itunya kan nggak berjahit, itu nggak ada jahitan, ya. Ya, betul. Itu boleh, ya. Bisa taruh uang sedikit boleh. Terus ibu-ibu kalau bisa beli lakban, ya, lakban yang bening aja. Jadi nanti kalau kita pulang ada kardus apa lakban gitu ya. Bahkan kalau pengen kopernya nggak kebalut lakban. Oh ya. Atau kita mau misalnya ya kita bawa beberapa botol air zam-zam dari sana, itu kita lakban. Itu jangan ditaruh di bagasi. Karena kalau seandainya ternyata nggak boleh, bagasinya juga ikut hilang. Koper besarnya ikut hilang. Di sini nih banyak sekali air zam-zamnya, disita. Tetapi taruh di tas tenteng atau ini gitu. Karena apa? Ternyata nggak boleh katanya. Ya udah keluarin saat itu. Selesai kan? Jadi kita nggak mencuri-curi bukan apa. Nah tapi ini harus dilakban. Karena kalau nggak pecah, gitu kan? Jadi bawa beli madu misalnya nanti di sana beli pakai lakban. Semua cairan-cairan misalnya minyak zaitun di lakban. Jadi bawa lakban ya. Terutama untuk kalau kita bawa beli ini kayak ini. Misalnya kita barang kita masih kebanyakan, kita bawa sajadah gitu ya. Sajadah sana bagus-bagus gitu. Nggak usah beli koper, beli ginian aja. Nah itu dimasukin terus lakban gitu kan. Nah, jadi kayak di wrap kalau di bandara. Cuma kalau kita di bandara di wrap pertama mahal, yang kedua apakah sempat gitu ya. Yakin pada Allah bahwa Allah akan selalu memberi pertolongannya. Kita akan sehat di sana sampai kembali. Hah? Ini koper Ya. 16 in 18 in C, ini 24 20 ya? 20. Jadi ini boleh masuk, sebesar ini boleh masuk ke kabin pesawat. Ya. Nah, jadi kalau ada rencana mau beli oleh-oleh banyak, Jadi kenapa yang saya sarankan ini, ya, ini itu petugas tidak akan melihat ini berat. Kalau melihat gede seperti itu, wah berat nih, langsung ditimbang. Ini timbang. Nah, bahayanya kalau kita bayar kemahalan makan supaya jangan terlalu banyak nanti ini. Kalau ini nggak akan dilirik, Ini bisa beranak. nggak akan banyak paling ya maksimal 10 kilo gitu. Jadi nanti kalau yang banyak bisa aja kita pakai beli tas kayak gitu, nggak usah beli koper di sana, beli tas itu dilakban. Ternyata keberatan ya bayar di sana, nggak akan bayar nanti di mana di bandara. Kenapa kita pulangnya naik bis nanti sudah kita sewa naik bis? Karena kalau naik pesawat, kalau pesawat luar negeri bagasi itu jatahnya 30 kilo, ya 30 kilo. Tapi kalau Jakarta Jogja jatahnya domestik cuma 20 kilo. Padahal air zam-zam aja udah 5 kilo. Maka akan dapat kita bayar bagasi yang sangat mahal. Kalau naik bis, kita bebas bawa berapapun, gitu ya. Jadi kenapa kita naik bis pertimbangannya? Bisa-bisa bagasinya lebih mahal daripada tiket pesawatnya. ini bisa masuk ke sini. Tapi kalau yang mau naik pesawat, kita perkenankan, gitu Ini ya. bisa masuk, waktu berangkat bisa masuk ke sini. Ini aja bisa masuk ke sini, apalagi Ini yang kalau waktu kecil. berangkat, Nah. ini bisa merah, ini bisa masuk ke ungu. Jadi apalagi yang Jadi kecil nanti ini. ketika sampai di Madinah, Enggak, kopernya beranak. Loh, tadi loro. Ya, atau nanti kita akan keluarkan di Bandara Jakarta, Suta itu. Yang ya. ini kita tenteng. Pokoknya bagaimana sebisa mungkin nggak banyak gerenteng-genteng gitu loh. Jadi ketika kita berangkat ke kereta itu cuma bawa satu koper, gitu ya. Baik, Oh iya, ke ini. Ini nanti waktu di dia ngomong. udah. Tadi nanti kita berangkat kereta masukin ke dalam. Waktu naik kereta, Nah, ini barang-barang cukup bawa kalian ini sudah aja. masuk sini. yang ini masuk di dalam sini. Nah, Ya. sehingga tidak Dua-dua bawa. tidak ada 80 koper tapi 40 koper kan Nah, gitu. terus tadi ya apa namanya
nanti Lock. sampai di apa? Sampai di Bandara Suta kita keluarin ini. Dikeluarin ini Nah, untuk kita tenteng. kita tenteng. Yang ini masuk ke Pasti bagasi. kan sudah ada namanya semua, kalau belum lapor ya. Tapi kalau nggak muat ya boleh ditenteng. Ya, tapi Kalau jangan saya kalau mau barangnya berangkat berat nggak muat berarti kita bawa barang kebanyakan. Jangan bawa barang kebanyakan. Ya, demikian ibu-ibu. Nanti kalau ada yang ingin dipertanyakan bisa lewat grup, bisa langsung. Pokoknya insya Allah siap mulai saat ini menjawab pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu. Jangan sungkan karena ini benar-benar untuk menjaga kita daripada kesalahan ya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting saya yang tahu.